Nah, tujuan webinar pada hari ini adalah yang pertama, peserta atau Bapak Ibu semuanya dapat mengatasi kesulitan yang dialami peserta didik dari pelatihan yang kita ikuti sekarang. Lalu yang kedua, peserta atau Bapak Ibu semuanya mendapatkan pengalaman pembelajaran dari webinar hari ini. Dan yang terakhir, peserta atau Bapak Ibu semuanya bisa menindaklanjuti webinar hari ini untuk diterapkan di instansi masing-masing. Alangkah ruginya ya Bapak Ibu ya kalau kita mendapatkan webinar, kita mendapatkan pelatihan, kita mendapatkan semacam workshop atau apapun itu baik offline maupun online, tapi kita tidak lakukan. Nah, kita harus lakukan menjadi suatu tindak lanjut yang menjadi suatu praktek baik kita sendiri untuk bisa kita lebih maju lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini ada gambar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat gambar seperti ini, ya, mungkin ini gambar anak lagi suntuk gitu ya, melihat pembelajaran, melihat buku gitu ya. Dan ini biasanya kita alami gitu ya, tidak hanya di SD, di SMP, di SMA pun kita alami. Nah, kalau kita lihat gambar yang selanjutnya, ini adalah cerebral palsy, jadi seorang ibu yang mendampingi anaknya, ini jadi dari dia sudah mengalami kesulitan belajar memang dari sejak dini ya, sejak lahir ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini memang perlu diperhatikan dan perlu ada semacam bimbingan khusus gitu Bapak Ibu ya. Dan mungkin sekolahnya pun juga khusus, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya gambar selanjutnya ini anak remaja ini kategori SMP SMA gitu ya. Jadi dia semacam kalau kita lihat ini tertunduk lesu gitu ya, jadi memikirkan sesuatu yang dia pikirkan. Nah, itulah yang ada pada anak-anak kita semuanya Bapak Ibu ya, tidak hanya di TK, SD, SMP, SMA semuanya sama. Jadi pada saat dia mengalami kesulitan belajar, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan ada artinya gitu. Apa yang membuat saya seperti ini, jadi seperti itu. Nah, itu pasti ada pada diri mereka semuanya Bapak Ibu. Jadi kesulitan belajar yang mereka alami itu bisa menjadi suatu obstacle atau suatu halangan bagi mereka semuanya untuk bisa belajar dengan baik. Jadi, makanya harus kita atasi, jadi seperti itu. Nah, jadi konsep kesulitan belajar ini menurut Anna Bellert, Joe Mosen, dan Sharon Clive dan Kit Lake dari University of Melbourne, Australia ini mengatakan bahwa kesulitan belajar itu atau kita katakan learning disorder ya Bapak Ibu, it refers to unexpected and persistent difficulties in specific areas of academic achievement as a result of underlying neurodevelopment disorder. Jadi artinya di sini bahwa kesulitan belajar itu merupakan kesulitan di area yang spesifik. Jadi ada semacam hal khusus yang mengganggu pada dirinya. Nah, jadi ada semacam mungkin bisa dipengaruhi dari sejak lahir ataupun pada saat dia tidak dipengaruhi sejak lahir, pada saat dia belajar di TK, SD, SMP atau SMA. Nah, itu di sini sudah mengalami kesulitan. Nah, tapi pada dasarnya kesulitan belajar kalau itu dimulai sejak dini, sejak lahir, berarti ada sesuatu yang terganggu, mungkin sarafnya yang mengalami gangguan seperti itu, Bapak Ibu. Student with learning disability experience disorder in one or more of the basic psychological processes which may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, write, spell, or do. Jadi artinya di sini bahwa kesulitan belajar itu pada kesulitan belajar apa sih? Konsepnya pada hal apa saja sih? Nah, konsepnya itu pada kesulitan pada mendengarkan, kesulitan berpikir, kesulitan berbicara, kesulitan menulis, kesulitan mengeja, atau dan sebagainya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mungkin bisa terjadi dari si ibu sendiri, mungkin pada saat hamil ya, kurang asupan gizi kurang, ataupun nutrisi yang dia konsumsi itu kurang dan sebagainya, itu bisa berpengaruh pada janin gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi apakah ini bisa juga berpengaruh pada anak-anak normal? Nah, bisa saja terjadi Bapak Ibu. Nah, tapi konsekuensinya atau persentasenya tidak terlalu besar dengan apa yang terjadi dengan anak-anak yang memang sejak dini itu sudah mulai menunjukkan gejala bahwa ada gangguan pada dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, bisa jalan ya Bapak Ibu ya presentasi saya?
Bisa, Halo, Pak. Bapak Ibu? Oh iya, Bisa. alhamdulillah. Oke, oke, alhamdulillah. Nah, ini dari USA memberikan istilah kesulitan belajar dengan specific learning disabilities. Nah, jadi kesulitan pembelajaran yang spesifik itu apa sih? Gangguan satu atau lebih dalam proses psikologi dasar yang melibatkan pemahaman atau dalam penggunaan bahasa, bicara atau menulis, di mana gangguan itu dimanifestasikan dalam ketidakmampuan dalam mendengar atau menyimak, berpikir, membaca, menulis, mengeja, dan mengerjakan perhitungan. Nah, kalau kita lihat di sini artinya, oh mungkin ini seperti anak-anak NBK ya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari benak Bapak Ibu semuanya. Kayaknya sih ini cocoknya di anak ANBK atau anak-anak yang memang mengalami gangguan khusus gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak yang normal yang bisa berjalan bisa menempuh pembelajaran dari jenjang ke jenjang baik TK, SD, SMP, SMA juga bisa mengalami kesulitan belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya anak ANBK, tapi anak-anak di sekitaran kita pun juga bisa mengalami hal demikian. Nah, nanti kita bisa ulik dan kita ulas kenapa hal itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah gangguan ini termasuk kondisi seperti, nah ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, persepsi luka otak, disfungsional minimal otak, disleksia atau gangguan dalam membaca, menulis, dan mengeja, apasia, perkembangan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan pada area otak yang memproduksi dan memproses bahasa, dan sebagainya. Bisa jadi dari sejak lahir, yang kedua bisa jadi karena cedera otak, mungkin ada benturan atau jatuh dan sebagainya dari anak-anak ya Bapak Ibu ya, yang tidak bisa teridentifikasi oleh kita sebagai orang tua. Makanya mungkin perlu halnya untuk orang tua ini untuk selalu memperhatikan kondisi anak-anak. Jadi kalau dia mengeluh sakit ataukah mengeluh pusing dan sebagainya, itu kita harus waspada, kita harus lihat apa yang terjadi, apakah ada benturan dan sebagainya, karena itu bisa mengurangi kinerja otak atau saraf otak yang bisa menyebabkan learning disabilities tadi Bapak Ibu. Selanjutnya sama ya ini ya. Jadi gangguan masalah belajar ini terjadi dikarenakan ketidakmampuan visual, mendengar atau motor, hambatan intelektual, gangguan emosi, faktor lingkungan, budaya atau faktor ekonomi yang kurang. Jadi Bapak Ibu semuanya, gangguan belajar itu tidak sepenuhnya ada dalam diri seorang anak pada saat dia lahir. Gangguan belajar pun bisa disebabkan karena gangguan emosi, karena emosi yang berlebihan, apa namanya itu, mungkin anak dimarahi oleh orang tuanya. Nah, akhirnya dia tidak bisa menerima. Namanya anak-anak yang barangkali kalau orang tuanya marah, maka dia tidak bisa mengerim emosinya, dia akan dongkol perasaannya, kesel gitu seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi kesulitan, akan mempengaruhi belajarnya. Jadi belajarnya akan menurun, kinerja otaknya juga akan menurun karena dia memikirkan satu hal itu yang tidak bisa dia selesaikan. Lalu faktor lingkungan yang menyebabkan juga menjadi suatu kesulitan belajar. Kenapa kok saya katakan faktor lingkungan? Karena faktor lingkungan itu berperan serta dalam diri anak. Anak yang tinggal dalam suatu lingkungan tertentu, dia akan terpapar dan terpengaruh apa yang ada dalam lingkungan tersebut, Bapak Ibu. Jadi misalnya di dalam suatu lingkungan keluarga yang senang membaca atau senang apa namanya itu menulis misalnya, dia juga akan terpengaruh di situ, dan dia akan juga terpapar di situ. Nah, perkampungan yang apa namanya itu bersih, indah, lestari, lalu kampung apa namanya itu sosial emosionalnya terjaga dengan baik, apa namanya itu tidak ada apa namanya itu kesulitan dalam hal dia bersosialisasi dengan sesamanya. Ini juga ada pengaruhnya dalam untuk mengetahui apakah ada kesulitan belajar atau tidak. Budaya atau faktor ekonomi yang kurang. Nah, kenapa saya mengatakan ekonomi yang kurang di sini, Bapak Ibu, sudah menjadi suatu titik yang nyata ya. Mungkin kalau ekonomi yang kurang mungkin dalam memberikan apa namanya itu dorongan untuk belajar itu juga mengalami kesulitan. Jadi seperti itu. Jadi faktor-faktor ini yang bisa mempengaruhi juga bagaimana kesulitan belajar itu terjadi atau specific learning disabilities itu bisa terjadi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah gejala bagi anak yang mengalami kesulitan belajar itu bagaimana? Yang pertama adalah masalah dalam membaca menulis, masalah dalam memori, masalah dalam memberikan perhatian, masalah dalam mengikuti perintah, kecanggungan, masalah dalam menentukan waktu, dan masalah dalam mengorganisasikan. Jadi kesulitan belajar itu amat sangat berpengaruh pada daya kerja otak. Jadi kalau dia mengalami kesulitan belajar, akhirnya dia akan berpengaruh bermasalah pada hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain di sini bisa berpengaruh pada
memorinya dia, bisa berpengaruh pada perhatian yang dia dapatkan. Nah, coba Bapak Ibu, pada saat kita sebagai seorang guru ya misalnya ya, kita marah atau katakanlah kita kita, eee, "Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa sih yang terjadi pada dirimu?" Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, atau kita menyinggung perasaan peserta didik kita. Nah, mungkin, itu yang akan mengalami kekesalan bagi si anak. Akhirnya apa? Kalau sudah ada kekesalan dalam dirinya, maka dia cenderung untuk bersifat apatis ya, cenderung bersifat tetap dan tidak mau bergerak. Akhirnya dia tidak akan mau mengikuti perintah yang kita berikan. Akhirnya dia akan lost attention. Jadi maksudnya itu dia akan mengalami sedikit, gangguan atau dalam pusat perhatiannya akan mengalami kesulitan di Bapak Ibu, dan dia juga tidak bisa mengatur waktu dan sebagainya. Karena apa? Saking kesalnya, jadi seperti itu pada saat suatu tertentu. Nah, gejala-gejala ini dialami oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, sekarang selanjutnya kesulitan belajar tadi itu ternyata bisa kita pecah-pecah menjadi kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berhitung dan sebagainya. Yang di sini yang akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya adalah kesulitan membaca dan menulis aja ya Bapak Ibu ya. Untuk yang matematikanya nanti di tahap selanjutnya, karena ini banyak sekali materi yang disampaikan, tapi akan saya berikan materi secara full keseluruhan aja di reading dan writing, jadi membaca dan menulis. Nah, sekarang kesulitan membaca dan strategi dukungannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kesulitan membaca, tanda-tanda umum untuk kesulitan membaca di sini itu jelas bahwa yang pertama, kosakata yang terbatas, ejaan yang buruk, dan kesulitan dalam pemahaman. Jadi kalau anak mengalami kosakata terbatas, jadi kosakata yang terbatas, maka dia akan sulit sekali dalam memahami suatu bacaan. Maka dia akan sulit sekali dalam menginterpretasi suatu teks. Nah, karena kosakatanya terbatas. Nah, bisa jadi kurang diajak bicara oleh orang tua, kurang diajak sharing oleh orang tua, misalnya seperti itu. Atau dalam lingkungan kelas misalnya ya, si anak ini kurang bisa diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, makanya penting sekali kenapa kok Ki Hajar Dewantara itu fokusnya ngarahnya ke ini ya, student center ya Bapak Ibu ya. Maksudnya itu untuk siswa dan untuk siswa. Jadi artinya adalah bahwa berikan siswa untuk bisa berekspresi, berikan siswa untuk bisa mengungkapkan sesuatu, berikan siswa untuk bisa mengekspresikan apa yang dia punya. Nah, itu juga masuk dalam kosakata tadi itu. Terus yang kedua, ejaan yang buruk. Jadi artinya bahwa kesulitan mengeja, ini kalau ini dikenal sebagai disleksia ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengeja. Yang berikutnya adalah kesulitan dalam pemahaman, berkurangnya kemampuan untuk memahami dan mengingat informasi yang disajikan dari suatu teks. Nah, ada kalanya kita juga mengalami ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita sendiri yang mungkin notabene normal ya, tidak ada gangguan dan seperti itu. Mungkin dia juga pasti pernah juga mengalami kesulitan dalam pemahaman atau memahami sesuatu. Nanti kita akan tahu caranya bagaimana Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kesulitan mengartikan kata. Individu yang mengalami kesulitan dalam menguraikan kata-kata tidak dapat secara konsisten membunyikan kata-kata dengan mengenal antara huruf dan suara. Jadi mengartikan kata-kata sulit ya. Lalu pembalikan dan penggantian. Disleksia artinya kesulitan dalam membaca dan menulis, kadangkala ada miskomunikasi antara huruf B dan huruf D. Jadi terbolak-balik seperti itu Bapak Ibu. Lalu tantangan dengan pengurutan. Nah, jadi dia nggak bisa ngurutin. Jadi 1, 2, 3. Jadi kadang terbolak-balik dalam mengurutkan sesuatu. Nah, itu tanda-tanda umum dari kesulitan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan tanda-tanda itu pada anak didik Bapak Ibu semuanya atau peserta didik semuanya, Bapak Ibu harus tahu caranya bagaimana, strateginya penanganan kesulitannya tadi bagaimana. Nah, ini fokusnya kesulitan membaca ya Bapak Ibu ya, dari yang saya jelaskan tadi. Nah, strategi penanganan kesulitan membacanya bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu, ada alat bantu visual. Jadi alat bantu ini dapat meningkatkan kemampuan dan melacak teks saat peserta didik untuk fokus dan melacak teks saat membaca. Jadi artinya adalah alat bantu visual yang bisa digunakan untuk melacak teks saat peserta didik fokus dalam membaca. Jadi alat bantu visual itu bermacam-macam ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa menemukannya di web-web atau aplikasi-aplikasi yang bisa membantu anak untuk membaca. Dari mendengarkan sesuatu, ada aplikasi seperti itu. Nah, anak memahami suatu teks, memahami suatu kata, kalimat, dan sebagainya. Nah, lanjutnya adalah teknologi bantuan.
text to speech ya, ini artinya text to speech, ini ada yang tipu sedikit. Nah, ini dapat digunakan untuk membaca teks elektronik di situs web, dokumen dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu ada suatu macam aplikasi yang bernama text to speech. Jadi teks yang bisa diubah menjadi bicara, jadi seperti itu. Jadi kita memasukkan di aplikasi itu bisa kita dengarkan dalam wujud bicara. Kalau Bapak Ibu misalnya pengajar bahasa Inggris, bisa juga diubah ke dalam bahasa Inggris, stylenya Amerika atau Inggris ya, atau bahasa Indonesia juga ada, atau bahasa Jawa juga sudah ada. Nah, ini cara-cara strategi untuk mengatasi kesulitan dalam membaca. Selanjutnya adalah membangun kosakata. Nah, guru bisa membacakan cerita dengan lantang, menyanyikan lagu, menggunakan flashcard untuk melatih kemampuan kosakata baru. Nah, ini biasanya kita bangun di anak-anak TK SD itu Bapak Ibu ya, dengan membangun kosakata sebanyak mungkin dengan membacakan suatu cerita. Jadi Bapak Ibu membacakan suatu cerita yang lantang, bisa menarik perhatian anak-anak dengan memberikan nyanyian atau lagu, misalnya itu anak-anak bisa mengikuti secara bersama-sama atau menggunakan flashcard. Biasanya menggunakan flashcard ini guru-guru bahasa ini yang mengenal menggunakan flashcard, diteruskan suatu kata di situ ada gambar dan sebagainya untuk melatih kosakata anak, kosakata baru. Kalau bahasa Inggris mungkin untuk melatih kosakata atau vocabulary-nya, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah membaca dengan keras. Nah, ini dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman membaca dengan menguraikan kata atau decoding dan pemahaman membaca. Jadi artinya bahwa membaca dengan keras ini penting banget kita bisa lakukan. Jadi anak-anak kalau tidak hanya kalau belajar membaca ya di tingkat TK SD itu bisa dilakukan dengan membaca nyaring, membaca keras. Jadi membaca keras memiliki peran tidak hanya bagi dirinya sendiri untuk menambah kepercayaan dirinya untuk bisa membaca, tapi bagi orang lain yang mendengarkan juga bisa menambah resapan kosakata gitu Bapak Ibu ya, resapan pemahaman yang baru dari yang dibacakan oleh anak tadi itu. Makanya cenderung kalau membaca keras ya dibaca secara lantang, ayo dibaca secara keras, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah petunjuk kontekstual, yaitu membantu peserta didik dalam menyimpulkan makna kata-kata yang mungkin sulit untuk mereka baca. Nah, jadi ini artinya bahwa anak-anak diberikan clue, gitu ya, diberikan petunjuk secara konteks nyata dalam suatu paragraf, gitu misalnya di dalam suatu paragraf kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu diberi salah satu kata penunjuk atau main idenya mana, ide pokoknya mana, di paragraf pertama misalnya yang bisa membantu anak untuk bisa memahami dan menyimpulkan. Nah, itu caranya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah memodelkan membaca lancar secara lisan. Artinya adalah mendengarkan teks yang dibacakan guru atau melalui buku audio atau webnya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita browsing di internet dan sebagainya, itu aplikasi-aplikasi tersebut itu bisa kita gunakan untuk bagaimana caranya kita mengatasi kesulitan untuk membaca Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin di webinar selanjutnya saya akan khusus untuk KGP Indonesia, saya ingin memberikan aplikasi yang saya gunakan di kelas ini Bapak Ibu. Nanti berbagi praktek ya, nanti aja di sesi-sesi selanjutnya. Nah, kita gantian nanti. Nah, di sini artinya bahwa teks yang dibacakan guru baik melalui audio atau web itu bisa juga berguna untuk mendapatkan pemahaman bagi si anak didik tersebut. Jadi memahami suatu teks, memahami suatu bacaan. Nah, ada kalanya saya biasanya menggunakan cara yang sederhana aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan punya HP, bisa direkam di HP-nya sendiri-sendiri gitu ya, direkam lalu nanti bisa dimasukkan di flash disk hasil rekamannya gitu ya, dan kita bisa sharekan ke anak-anak, atau langsung kita putar di speaker. Jadi itu mungkin yang paling mudah dan yang paling bisa kita lakukan. Jadi ya mungkin butuh persiapan ya Bapak Ibu ya untuk memodelkan membaca lancar ini, butuh sekali persiapan. Nah, tapi sehariannya bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan cara-cara sederhana seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membaca dengan bantuan. Jadi artinya membaca gema dan paduan suara, contoh dari membaca terbimbing, baik teks yang dibacakan oleh guru maupun teks audio yang didengarkan. Jadi artinya anak mengikuti apa yang dibacakan oleh guru secara nyaring dan secara bersama-sama seperti paduan suara. Nah, hal ini yang seperti yang saya katakan tadi itu, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan pada dirinya sendiri, yang kedua adalah tingkat pemahaman bagi anak-anak yang lain, jadi seperti itu ya. Jadi dengan cara dia membaca keras, dengan cara dia membaca lantang, maka dia akan memahami suatu teks itu dengan baik. Nah, karena apa yang dia baca biasanya itu nyambung dengan otaknya gitu, maksudnya itu nyambung Bapak Ibu ya. Jadi
pada saat kita berbicara gitu Bapak Ibu ya, itu mode pengingat ya dari otak kita itu jalan, jadi seperti itu. Jadi mereka akan semakin sering bisa memahami dengan baik, jadi seperti itu. Loh Pastor, kan ada kalanya orang yang memiliki cara khusus dalam belajar, misalnya membaca hanya dalam hati atau membaca dengan silent saja, dengan diam gitu. Ada kalanya seperti itu. Ya itu style ya Bapak Ibu ya, style kita masing-masing. Nah, tapi ini cara-cara untuk kita lakukan di kelas untuk menangani kesulitan membaca pada diri anak-anak. Mungkin di tingkatan TK SD itu bisa terjadi hal ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di tingkat SMP dan SMA juga ada loh Bapak Ibu. Nah, saya pernah ya mendapatkan siswa dari luar luar Pulau Jawa yang membacanya masih kurang. Nah, ini tingkatan SMA Bapak Ibu, di kelas 10 dan 11 ada yang seperti itu. Jadi dia mengalami kesulitan dalam membaca. Nah, bagaimana guru dalam mengatasi hal ini? Caranya mengatasinya bagaimana? Jadi kita berikan perhatian yang khusus terhadap anak ini karena memang dia mengalami kesulitan di situ. Gitu. Bagaimana dia bisa membaca dengan baik? Kalau dia mengalami kesulitan di membacanya, bagaimana dia belajar dengan bahasa Inggris atau bahasa Jepang katakanlah atau bahasa Jerman, kalau dia dapat di pembelajaran itu. Kalau dia sulit dalam membaca hanya bahasa Indonesia saja sulit, jadi perlu pendampingan selanjutnya nanti ya Bapak Ibu ya. Caranya saya bagikan sekarang pelan-pelan dulu. Sekarang membaca dengan berpasangan, membaca teks secara bergantian. Nah, misalnya dalam satu paragraf ada 4 paragraf, ini berpasangan ya. Misalnya paragraf 1 dibacakan oleh orang pertama. Nah, orang kedua memahami, mendengarkan. Nah, mungkin orang yang kedua menyimpulkan nanti, oh paragraf pertama ini menceritakan tentang ini. Nah, selanjutnya orang yang kedua menceritakan di paragraf kedua kepada orang di sebelahnya. Nah, dia juga membacakan, orang di sebelahnya juga menyimpulkan. Nah, hal ini juga bisa caranya untuk mengatasi bagaimana anak memahami suatu bacaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang kalau tadi strateginya sudah tahu Bapak Ibu semuanya dalam membaca ya, untuk membantu kesulitan membaca. Sekarang kita harus tahu nih media yang digunakan untuk meminimalisir kesulitan membaca itu apa. Ada banyak sekali media ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan sedemikian hingga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu lebih tahu sendiri ya, jadi seperti itu. Yang pertama adalah text to speech. Artinya yang saya katakan tadi, membantu individu dalam membaca dan mendengarkan teks. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di salah satu aplikasi Bapak Ibu ketika jadi browser text to speech gitu ya, TTS gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan di situ teks. Nah, Bapak Ibu bisa download di situ, tapi ada anunya Bapak Ibu ya, ada ini ya terbatas Bapak Ibu, hanya 1.500 karakter atau kata gitu aja. Setelah itu berbayar. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan akun yang lain untuk text to speech misalnya seperti itu, untuk bisa mendownload 1 atau 2 bahan bacaan teks yang Bapak Ibu buat, jadi seperti itu. Atau dengan menggunakan buku audio dan digital, jadi buku audio yang dibacakan oleh manusia. Ini ada buku audio yang dibacakan oleh manusia atau yang menghasilkan suara yang dihasilkan oleh suatu aplikasi. Jadi suatu aplikasi buku digital seperti buku dengan menggunakan aplikasi yang menghasilkan suara, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengenalan karakter optik atau kita katakan sebagai OCR ya. Jadi artinya membaca dengan keras teks dari gambar. OCR dapat membantu membaca kata-kata dari gambar melalui web. Jadi di sini bisa kita lihat anak membaca keras berdasarkan teks dari gambar. Jadi begitu ada gambar, jadi manusia itu sifatnya memang suka pada gambar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya membaca tulisan kadang bosan. Makanya kalau buku bacaan itu kalau banyak gambarnya itu pasti yang disukai oleh anak-anak, apalagi tingkatan TK, SD, SMP, SMA itu paling juga suka. Banyak gambarnya nih, menarik ini, pasti dia akan bisa menginterpretasi apa sih arti dari gambar atau caption yang dia tahu di buku itu. Nah, walaupun dia nggak membaca paragrafnya, jadi captionnya itu dia akan tahu. Lalu yang berikutnya adalah alat anotasi, yang ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk media menangani kesulitan membaca tadi, yaitu membantu anak-anak membaca catatan dan menulis komentar saat membaca. Alat anotasi bisa berupa pena, spidol, atau catatan tempel. Nah, ini yang tradisional ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan aplikasi, mungkin ada aplikasi Jamboard dan aplikasi yang macam-macam yang bisa kita gunakan sebagai alat anotasi yang online. Nah, kalau alat anotasi yang tradisional yang bisa kita gunakan sehari-hari ya pena, spidol, atau catatan tempel. Artinya bahwa pada saat membaca, anak itu bisa kita sediakan semacam kertas catatan tempel yang untuk menempelkan
apa yang dibaca. Jadi dalam satu paragraf itu apa yang dia baca, kesimpulannya apa sih? Nah, ini saya mau berbagi praktek sedikit. Saya menggunakan alat anotasi berupa pena ya, pena dan buku punya anak gitu ya. Jadi kalau di SMA itu kan ada pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut ya Bapak Ibu, yaitu kami mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut di kurikulum Merdeka itu ada waktunya 5 jam. Kalau pelajaran wajibnya ada 3 jam. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, mereka mendapatkan 8 jam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, alangkah itu jenuh dan bosannya anak-anak dalam seminggu dapat itu gitu loh ya. Nah, makanya saya selipin kami guru-guru bahasa Inggris dan guru-guru yang lain bahasa juga dan guru matematika semuanya kita bersama-sama ini Bapak Ibu memberikan praktik baik kepada anak-anak. Artinya bahwa kita berikan waktu 15 sampai 20 menit anak untuk berliterasi. Jadi seperti itu. Jadi kami kalau bahasa Inggris ya kami mempunyai link-link yang di situ dibedakan menjadi level-level tingkatan anak-anak untuk membaca. Jadi intinya bahwa kalau di bahasa Inggris ya itu kalau saya bisa cerita di sini intinya adalah bahwa kalau bahasa Inggris itu ada level-levelnya. Jadi level yang mudah, level yang tengah, sedang atau level yang sulit. Nah, di situ anak bisa membaca dan anak bisa mensummary. Dan itu yang saya lakukan setiap hari ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau waktunya 3 jam itu saya lakukan 15 sampai 25 menit lah itu anak-anak berliterasi dan membaca. Jadi kalau sudah selesai dia tutup bacaannya yang di HP itu ya Bapak Ibu ya, lalu dia summary. Dia simpulkan sendiri, nggak usah banyak-banyak, hanya 6 kalimat atau 5 kalimat dia simpulkan dari apa yang dia baca. Nah, ini bisa membantu untuk mengatasi kesulitan membaca. Artinya bahwa pemahaman mereka akan tumbuh dengan baik. Kosakata mereka juga akan tumbuh dengan baik. Saya mempunyai tujuan untuk anak-anak saya untuk bisa didik di sekolah saya itu yang pertama adalah penambahan kosakata, karena ada kosakata baru dia pasti akan catat artinya apa. Lalu yang kedua adalah merangkai kata. Merangkai kata akhirnya dia bisa menjadi seorang penulis yang baik. Jadi seperti itu dari summary yang dilakukan. Ada istilah peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang bayangkan kalau literasi kita lakukan selama setiap kali kita memberikan pelajaran seminggu sekali gitu ya selama 20 sampai 25 menit. Sekarang bayangkan Bapak Ibu bisa hitung kalau seminggu itu kita 25 menit, kalau satu satu bulan yaitu 4 kali 25 sudah 100 menit Bapak Ibu mereka membaca dan mereka mensummary. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu kalau itu yang kita lakukan berarti anak akan mendapatkan kosakata baru. Anak akan mendapatkan pemahaman baru. Anak akan kalau bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, anak akan mendapatkan vocab yang baru. Anak akan bisa merangkai kata-kata dengan baik. Nah, tidak hanya bahasa Inggris Bapak Ibu di pembelajaran yang lain pun bisa melaksanakan literasi secara bebas. Apapun misalnya cerita apapun yang bisa meningkatkan daya kerja otak dia sehingga dia tidak hanya membaca saja tapi menulis dia juga bisa. Menulis juga pasti dia juga mendapatkan hal yang bermanfaat dari apa yang dia baca, karena ide pemahaman yang dia tuangkan pada saat dia membaca itu dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Yang Bapak Ibu bisa melakukannya tidak hanya di TK SD ya, SMP, SMA pun bisa. Loh, pelajaran saya matematika Pak, masa ada literasi? Oh boleh, nggak menutup kemungkinan. Literasi kan tidak hanya membaca ya Bapak Ibu ya, bisa mendengarkan, bisa menonton televisi, ataukah bisa ada gambar. Bapak Ibu sudah menginterpretasikan, misalnya Bapak Ibu kasih gambar, ayo silakan gambar tersebut kamu interpretasikan menjadi sebuah tulisan. Satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, itu kan juga sudah literasi Bapak Ibu. Jadi gitu, ada banyak sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sekarang kontrol tampilan yang memungkinkan bagi anak untuk mengubah atau mengontrol tampilan saat membaca di layar seperti mengubah bentuk, font, ukuran font, atau warna. Nah ini kalau kontrol tampilan ini kalau dia mempunyai HP atau dia juga menggunakan laptop, jadi dia bisa mengontrol tulisannya macam-macam. Dia ada tanda miring, di bold, di di garis bawah dan sebagainya. Lalu kamus dan thesaurus. Kalau thesaurus itu sinonim ya Pak Ibu ya. Nah kalau ini biasanya di pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran bahasa Inggris memungkinkan dan harus punya jadi kamus online yang bisa untuk memahami kata, dan juga thesaurus atau sinonim sinonimnya persamaan kata atau antonimnya lawan kata dan sebagainya. Yang selanjutnya konsep kesulitan belajar menulis. Nah tadi sudah ya Bapak Ibu ya, untuk membaca Bapak Ibu sudah paham
mungkin bisa menangkap apa yang saya berikan seperti gejala apa sih anak pada saat kesulitan membaca itu, apa yang terjadi, lalu strateginya juga ada, terus yang berikutnya adalah medianya apa sih yang digunakan untuk apa namanya itu mengatasi kesulitan membaca. Nah, sekarang konsep kesulitan belajar menulis. Nah, sekarang menulis ya Bapak Ibu ya. Nah, konsep belajar menulis. Yang pertama adalah pembelajaran menulis erat juga dalam pembelajaran bahasa. Sudah pasti ya, sudah pernah tentu ya Bapak itu ya. Sudah asing lagi di sini. Proses menulis erat kaitannya dengan kemampuan membaca dan berbicara. Ini menulis pada pembelajaran membantu peserta didik untuk berpikir kritis. Pelajaran menulis berhubungan dengan menulis dengan tangan, mengejak, dan menulis ekspresi. Menulis merupakan pengiriman pesan dari satu orang dengan lainnya. Tulisan merupakan salah satu bentuk alat komunikasi tak langsung. Yang terakhir, proses berkomunikasi secara tertulis menghubungkan tiga media berupa visual, lisan, dan tulisan. Nah, jadi kenapa saya mengatakan konsep belajar menulis itu juga memiliki peranan yang penting juga. Jadi tadi dari membaca apa yang kita pahami, apa yang sudah apa namanya itu kita simpulkan, kita tuangkan dalam bentuk suatu tulisan. Tulisan pun itu bisa berkembang macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa kita kembangkan sendiri dengan bahasa kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mengembangkan dengan bahasa sendiri, nah otomatis kan kemampuan berpikir kritisnya jalan nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari menulis tadi itu makanya saya katakan sebagai konsep belajar menulis. Nah, di sini ada tiga ranah yang Bapak Ibu harus ketahui yang bagian akhir ini Bapak Ibu ya. Jadi ada tiga media dalam proses berkomunikasi secara tertulis. Yang pertama adalah media visual, yang kedua adalah lisan, dan juga tulis. Nah, media-media ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mendapatkan konsep dalam menulis. Jadi dalam membantu peserta didik untuk bisa berpikir kritis, bagaimana mampu peserta didik untuk bisa mengirimkan pesan, karena peserta didik untuk bisa menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi dan sebagainya. Loh, kok bisa Mas Uton? Bisa saja terjadi apabila Bapak Ibu memberikan apa namanya itu semacam proyek atau penugasan membuat iklan misalnya, atau Bapak Ibu membuat banner, Bapak Ibu membuat apapun yang berbentuk media tulis. Nah, ini kan bisa digunakan untuk sebagai alat komunikasi juga di dalam kaitannya dengan komunikasi visual ya Bapak Ibu ya, bukan lisan tapi visual seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, konsep belajar menulis. Jadi ada 4 hal yang dibutuhkan dalam kegiatan menulis. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah saluran, yang terakhir adalah audiens. Nah, komunikator itu adalah sumber komunikasi. Nah, semakin kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka bahasa tulisan itu akan bisa mengalir secara lancar ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah pesan, informasi apa yang akan disampaikan bisa kita sampaikan dengan menulis. Yang ketiga adalah saluran atau media untuk menginformasikannya. Apa media untuk bisa menginformasikan kita dalam bentuk tulisan? Ada berbagai macam media untuk bisa menginformasikan dalam bentuk tulisan yang seperti saya katakan tadi, seperti membuat iklan, membuat banner, jadi seperti itu, pamflet, leaflet, dan sebagainya. Yang terakhir adalah audiens. Audiens adalah penerima pesan. Nah, ini artinya bahwa untuk kegiatan menulis harus ada penerima pesan. Artinya kalau misalnya sekarang kita buat proyek kelompok misalnya ya, proyek kelompok membuat banner katakanlah atau membuat iklan gitu ya. Anak-anak membuat iklan dengan media menulis. Mereka saling bekerja sama dalam kelompoknya. Nah, secara otomatis pada saat dia sharing sharing iklan yang dia buat, nah otomatis teman yang lain akan menangkap pesan apa isi iklan yang dia sharekan, apa isi iklan yang dia tampilkan. Jadi seperti itu. Jadi erat kaitannya harus ada audiens juga. Jadi untuk memahami bagaimana penerima pesan dari apa yang kita sampaikan dengan media visual tulis tadi itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang tujuan menulis yang pertama tujuan persuasif. Persuasif ini artinya meyakinkan, mengajak membaca dan memasuki pola pikiran penulis. Yang kedua tujuan informatif, artinya tujuan persuasif kalau dalam menulis itu harus bagaimana tulisan kita itu bisa mengajak orang melakukan sesuatu. Nah, kalau sudah seperti itu maka tulisan kita dianggap sebagai tulisan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya, karena orang mau nurut. Oh iya ya, oh seperti ini tulisannya, oh berarti seperti ini cara menangani ini dan itu. Jadi orang akan terpengaruh. Yang kedua adalah tujuan informatif, jadi memberikan penjelasan sedetil-detilnya kepada pembaca. Ada kalanya tulisan yang kita buat itu harus
detail dan harus informatif, harus pesannya harus tersampaikan kepada pembaca yang membaca tulisan kita. Yang ketiga adalah tujuan ekspresif. Jadi membuat pembaca dapat merasakan curhatan hati dari sang penulis. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu, makanya kalau Bapak Ibu baca novel atau cerpen biasanya sampai menitikan air mata. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu ada sesuatu yang ekspresif yang bisa kita rasakan dalam hati. Seperti itu. Jadi penulis sudah berhasil nih bisa mengekspresikan tulisannya dalam bentuk tulisan. Jadi sehingga orang yang membaca akan merasa ternyuh hati. Lalu yang berikutnya adalah tujuan literer, yaitu pembaca memperoleh pesan yang kuat dan berkesan dengan hasil dari tulisan sang penulis. Dan misalnya ada pada bagian akhir, jadi ada misi yang disampaikan oleh penulis. Apa sih tujuannya penulis ini? Nah, faktor-faktor yang mengganggu, nah ini sekarang yang saya mau ulas Bapak Ibu. Faktor yang mengganggu pada kesulitan belajar menulis yang pertama adalah gangguan konsentrasi. Yang kedua gangguan motorik dan gangguan persepsi. Kalau gangguan konsentrasi itu kalau anak sudah sulit, makanya kalau kita misalnya ayo anak silakan menulis, ungkapkan perasaanmu atau menulis apapun deh. Kadang anak masih lama ya Bapak Ibu ya, konsentrasinya masih lama. Mau saya tulis ya, apa ya, saya kok kayaknya tidak punya pengalaman apapun, jadi seperti itu. Nah, ini ada kalanya gangguan ini merupakan gangguan pada kesulitan belajar menulis Bapak Ibu. Caranya bagaimana nanti ini Bapak Ibu ya. Nah, ya apa ya caranya ya, seperti itu, membuka auranya anak-anak, biar aura dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, biar bisa konsentrasi dalam menulis. Yang berikutnya adalah gangguan motorik. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirinya mungkin ya, yang menyebabkan dia kesulitan belajar. Misalnya dia harus nulis tangan kiri, itu gangguan motorik Bapak Ibu ya. Biasanya kan tulisan tangan kanan ya, mungkin yang ngidal itu yang karena terbiasa gitu ya. Mungkin ada gangguan motorik kalau dia menggunakan tangan kanan merasa nggak nyaman gitu, makanya dia menggunakan tangan kiri. Atau ada catat bawaan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah gangguan persepsi. Apa yang dia persepsikan akan mengalami suatu perbedaan dalam pada saat dia menulis ya. Misalnya kita berikan suatu gambar gitu ya. Anak-anak silakan menulis itu. Anak akan kadang kan masih lama ya melihat apa ya yang mau saya tulis ya. Karena dia memiliki persepsi yang berbeda-beda, karena dia memiliki cara yang berbeda-beda dalam menuangkan tulisannya. Itu juga mengalami gangguan. Makanya ada kalanya kalau kita berikan project mengarang gitu ya Bapak Ibu ya, menulis atau apapun. Kalau anak sekarang nih yang kebanyakan ya, tidak hanya mungkin peserta didiknya Bapak Ibu semuanya, peserta didik saya aja sendiri kadang gitu ya, pakai Google Translate. Jadi yang menerjemahkan Google ya, kalau sudah seperti itu kan, atau yang menerjemahkan dengan pakai AI misalnya seperti itu, ya enak. Jadi dia nggak ada kesulitan. Loh, apakah itu merupakan suatu kesulitan belajar menulis? Ya, saya katakan iya, karena dia nggak mau berusaha gitu Bapak Ibu ya. Dia nggak mau berusaha bagaimana caranya dia bisa menulis dengan baik. Dia pakai Google Translate dan sebagainya. Nah, cara-cara ini bisa kita lakukan nanti ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya jelaskan beberapa saat tadi, hanya satu cara, mungkin kita berikan pendekatan atau kita kumpulkan HP-nya lalu anak menulis, atau kita sediakan kosakata yang baru di papan tulis yang bisa dijadikan untuk kata-kata kunci untuk dia mengarang dan sebagainya. Ya, lanjutnya tahapan menulis. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya tahap menulisnya yaitu yang pertama yaitu pra penulisan, lalu tahap penulisan dan tahapan revisi. Jadi sebelum menulis kita berikan pokok-pokoknya apa, main idenya apa dan sebagainya. Lalu ada tahap penulisan, Bapak Ibu mulai untuk membuat gagasan-gagasan baru. Setiap topik itu per paragraf itu ada idenya, lalu direvisi dan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan kesulitan belajar menulis tadi itu ada dysgraphia, adalah kesulitan belajar menulis. Agraphia merupakan kesulitan belajar menulis yang berat. Jadi dia berat sekali dalam, maksudnya tantangannya yang berat ya Bapak Ibu ya. Memang sulit gitu loh. Jadi ada sesuatu yang terjadi pada dirinya gitu Bapak Ibu. Atau kesulitan belajar menulis mencakup kesulitan dalam menulis tangan, mengeja dan menulis secara ekspresif. Menulis secara ekspresif itu artinya kalau kita mengarang itu Bapak Ibu. Jadi kalau ngarang itu artinya kan ekspresi kita itu kita bawa dalam karangan kita gitu. Kalau kita dalam menulis itu artinya seperti itu. Ya banyak sekali, tidak hanya
pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga anak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan apa yang dia punya, cerita apa yang dia punya, jadi seperti itu. Nah, ini. Nah, kesulitan belajar menulis dapat dilihat dari cara memegang pensil. Nah, kok bisa ya? Jadi sudut pensil terlalu besar. Nah, itu bisa dikategorikan kesulitan belajar menulis akan terjadi di situ, atau sudut pensil terlalu kecil. Menggenggam pensil, bentuknya bagaimana dia menggenggam atau menyangkutkan pensil di tangan, menyeret pensil seperti khasnya anak kita dan sebagainya. Nah, ini cara-cara memegang pensil pun bisa kita ketahui bahwa si anak tersebut mengalami kesulitan dalam menulis, jadi seperti merasa tidak nyaman, merasa tidak yakin, megangnya dan sebagainya. Seperti itu. Faktor yang mengganggu tadi sudah, gangguan konsentrasi, gangguan motorik, dan gangguan persepsi ya Bapak Ibu ya. Sorry. Nah, ini strateginya. Nah, sekarang strateginya bagaimana? Sebelum selesai Bapak Ibu. Strategi mengatasi kesulitan belajar menulis itu dengan satu, memberikan instruksi yang jelas. Nah, ada kalanya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini praktek yang saya lakukan dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Mungkin kadang-kala kalau kita sharing itu dalam suatu LCD untuk PowerPoint kita gitu ya, ada catatan di bahasa Inggris itu ya. Nah, misalnya saya itu seringkali seperti ini. Saya senangnya seperti ini. Anak kan mendapatkan pembelajaran dari saya pertama kali mereka menggunakan kesepakatan positif atau perjanjian, katakanlah jangan perjanjian ya, keyakinan positif ya, misalnya Pak belajar bahasa Inggris di mix, hanya bahasa Inggris saja sama bahasa Indonesia saja, sama bahasa Indonesianya gitu, jadi nggak 100% bahasa Inggris. Ya oke lah, saya setuju, tapi yang menerjemahkan bukan Pak Suton loh ya, yang menerjemahkan bukan gurunya, student center. Nah, jadi saya ada kalanya bisa, okay, who can help me to translate the first paragraph? I will give you the point. Biasanya saya gitu. Saya senangnya seperti itu. Jadi, ayo coba siapa yang bisa membaca dan menerjemahkan ini, saya kasih poin. Nah, jadi seperti itu. Instruksi yang benar. Sekarang kalau misalnya kita hanya at glance saja ya, kita hanya sekilas saja menerangkan itu. Bagaimana dengan fasilitasi anak yang lain? Anak yang lain mengalami gangguan dalam membaca dan mengartikan kosakata. Dia nggak tahu, nggak ngerti sama sekali. Anak yang sebelah sini bisa. Nah, bagaimana memfasilitasi anak yang tadi itu? Nah, otomatis kan harus ada bantuan dari temannya. Yang kita katakan sebagai teman sebaya ya Bapak Ibu ya. Nah, bantuan dengan temannya, dengan dia membantu menerjemahkan dan sebagainya, maka yang lain yang tidak tahu dia akan menjadi paham. Yang kedua adalah permodelan atau demonstrasi oleh gurunya. Jadi guru bisa acting ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau saya berbicara bahasa Inggris lalu ada kosakata yang sulit, anak-anak tidak tahu ya. Apa sih artinya kosakata, misalnya eat, katakanlah eating ya, itu saya biasanya memperagakan eat, anak-anak tidak tahu. What do you think about this? What does it mean? Apa artinya ini? Anak-anak ada yang tahu tuh. Apa ya? Nah, sebelum buka kamu saya acting gini misalnya makan. Nah, itu act. Jadi ada permodelan, ada demonstrasi dari guru. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu ya. Bahkan saya pernah juga pantomim Bapak Ibu. Jadi saya buat semacam kayak saya memberikan cerita gitu Bapak Ibu ya, cerita yang durasinya 2-3 menit. Saya buat ada lagunya di situ, lalu ada gambar di situ. Jadi saya memperagakan act gitu tanpa saya bersuara gitu Bapak Ibu ya. Dan anak memahami dari situ kan, itu demonstrasi yang dilakukan oleh seorang guru. Itu caranya kita belajar bagaimana anak mengatasi kesulitan dalam menulis, dalam memahami sesuatu. Oh, seperti ini tuh jalan ceritanya. Nah, akhirnya kan dia paham. Akhirnya kan dia keluar tuh kosakata yang dia nggak pada saat itu tidak terfikirkan untuk dia tulis. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah praktek langsung oleh peserta didik dalam pengawasan guru. Nah, jadi student center, praktek langsung, dialog dan sebagainya. Itu juga bisa strategi mengatasi kesulitan belajar menulis. Yang terakhir, pembelajaran mandiri oleh peserta didik. Nah, ada kalanya ini juga penting banget bagi seorang siswa untuk bisa belajar mandiri, belajar dengan temannya, belajar dengan teman sebayanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini yang bisa saya sharingkan, hanya 2 ya, membaca dan menulis. Untuk hitung nanti selanjutnya insya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat sharing dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.